4, 5 atau 7 hari itu butuh bekal yang tidak. Oh, ngapain itu? Gak amat itu kan. Kita kan mikir kerjaannya, bukan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa takarub mencoba untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Seakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. bisa selesaikan kepada kita. Dampaknya konsekuensinya sangat-sangat. Utsman bin Affan itu sudah dirinci. Bagaimana seorang muslim itu harus memiliki sebuah keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa 'allimni min syarri nafsi. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma bi rahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum syariat Islam itu ada yang namanya hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang terkait dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, itu adalah hukum taklifi. Contohnya adalah sholat. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah wajib. Nah, sedangkan wad'i itu adalah hukum yang mengatur keabsahan dari perbuatan itu. Contohnya syaratnya sholat subuh, terus sebabnya sholat subuh, gitu. Ya, ada syarat, ada rukun, ada sebab, ada yang membatalkan sholat, kan ya. Nah, itu semuanya adalah hukum wad'i, seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari meninggalkan taklifi maupun wad'i itu pun berbeda. Contohnya, kalau orang meninggalkan sholat, ya, misalkan nih, dia meninggalkan sholat, maka dosanya yang nanggung dia sendiri. Tapi coba kalau hukum wad'i, yaitu sholatnya batal, dia menjadi imam, sholatnya batal, maka batal itu adalah hukum wad'i. Apa yang terjadi? Apakah bisa kemudian diselesaikan dengan istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak, ibu-ibu, mohon maaf, tadi saya ngimami ngentut, gitu ya. Mari kita istighfar bareng-bareng. Apa bisa? Nggak bisa. Terus, mari kita ulangi lagi, sholat lagi. Apakah sah? Ya nggak bisa sah. Karena apa? Batalnya sholat karena kentut, maka caranya adalah harus wudu dulu. Nah, inilah hukum wad'i, itu dampaknya, konsekuensinya sangat-sangat panjang. Termasuk dalam hal bisnis. Orang bekerja mencari nafkah, hukumnya wajib. Bagaimana dengan orang yang malas tidak bekerja? Maka dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Seorang laki-laki sudah punya istri, punya anak, ya malas-malasan, tidak mau kerja, maka dia mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban. Ya. Tapi dosanya itu adalah yang nanggung dia sendiri. Anaknya, istrinya tidak menanggung dosa. Tapi bayangkan kalau akad jual beli, misalkan ya, itu tidak sah. Contohnya, dia melakukan transaksi jual beli, tapi ternyata ketika dia membeli
itu pakai bunga. Mas, saya beli handphone. Ya, beli baru nih. Harganya misalkan 5 juta. Ya, harganya 5 juta. Tapi dikredit. Jadi dia tidak perlu bayar apa-apa. Handphonenya dia dapat nih. Dia utang 5 juta. Jadi nanti per bulan dia bayar 500.000 dikalikan 2 tahun, yaitu 24. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan bunga. Ya kan ya? Nah, kemudian handphone yang sudah dia beli itu kemudian dia jual lagi. Ya. Jualnya misalkan 4 juta. Ya. Akhirnya dia dapat uang cash. Tapi apakah boleh seperti itu? Itu kan akadnya menjadi tidak sah. Yang pertama, tidak sahnya karena dia pakai bunga. Bunga itu haram, maka dia berdosa. Kemudian ketika barang yang belum lunas dibeli, berarti kan belum menjadi miliknya sempurna. Itu kemudian dijual kepada orang lain, dia dapat duit, maka jual belinya juga tidak sah. Maka harta yang dia dapat adalah harta haram. Apa dampaknya ketika uang 4 juta itu yang dia pakai, dia gunakan untuk dia dapat dari menjual handphone yang belum lunas itu dibelikan makanan, terus kemudian dibuat nafkah anak dan istri, kemudian dibelikan makanan, dimakan anak dan istrinya dari uang yang haram. Apa dampaknya? Akibatnya anak dan istrinya bisa jadi juga ikut menanggung dosa. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi kalau masalah akad nikah. Gitu ya. Akad nikah. Akad nikah, hukum nikah itu hukum asalnya mubah, boleh. Menjadi sunnah kalau sudah saatnya dia sudah ingin menikah dan dia mampu, sunnah. Menjadi wajib akad nikah itu kalau dia itu berbahaya kalau tidak segera menikah. Nah, menjadi makruh kalau ternyata ketika dia mau akad nikah itu diduga kuat dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya. Nah, menjadi haram kalau ternyata dia punya penyakit kelamin, naudzubillah min dzalik. Nah, kok nikah? Nah, itu haram karena membahayakan calon istri. Nah, artinya apa? Hukum asal nikah itu mubah. Oke, asumsinya sunnah lah. Kemudian itu hukum taklifinya. Bagaimana dengan hukum wad'inya? Hukum wad'inya adalah ketika terjadi akad nikah, semuanya komplit, syarat hukumnya komplit dan tidak ada yang menghalangi keabsahan dari akad nikah itu. Maka akad nikahnya menjadi sah. Bagaimana kalau ternyata akad nikahnya tidak sah? Misalkan saksinya kurang, walinya tidak benar, gitu kan ya. Terus kemudian tidak ada mahar, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Akhirnya akad nikahnya tidak sah. Nah, setelah itu, gitu ya, misalkan ya, ternyata belum terjadi ijab kabul. Ketika sudah siap semuanya, pengantinnya sudah ada, maharnya sudah ada, kemudian awalinya, saksinya sudah komplit semuanya. Nah, ketika saya nikahkan Anda dengan anak saya yang bernama ini, binti ini, dengan mas kawin ini. Nah, gitu ya. Wah, seperti itu tiba-tiba terjadi gempa bumi. Wah, pengantin laki-laki itu belum ngomong, saya terima. Belum ngomong seperti itu. Tiba-tiba ngomong, wah, teriak-teriak. Akhirnya bubar. Ya udah, daripada jauh-jauh, pulang jauh-jauh, mendingan tidur aja. Satu kamar sama calon istri gitu. Nah, disitulah kemudian terjadi hubungan suami istri, tapi ternyata belum sah akadnya. Besok dilanjutkan, gitu ya. Nah, tapi dengan hubungan itu akhirnya melahirkan anak, punya anak.
anaknya menjadi anak yang tidak sah. Anak tidak sah, maka kalau anak perempuan lebih berat lagi, yang lahir perempuan, konsekuensinya panjang sekali itu. Tidak boleh menikahkan. Nantinya kalau bapaknya meninggal dunia, bapak biologisnya meninggal dunia, tidak bisa mewariskan. Dan persoalan-persoalan yang panjang lagi. Nah, artinya apa? Hukum taklifi dan hukum wad'i itu sama-sama penting. Tapi konsekuensinya lebih berat dan lebih panjang. Lebih complicated, lebih rumit hukum wad'i itu dibandingkan hukum taklifi. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku semuanya, ketika kita melakukan aktivitas, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, seperti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan diri sendiri dan hubungan kita dengan sesamanya, baik itu bidang ekonomi, bisnis, jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan hubungan-hubungan yang lainnya, mari kita pahami hukum taklifi dan hukum wad'i secara jelas agar hidup kita barokah. Semua aktivitas kita adalah aktivitas yang sah menurut Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aktivitas kita sah dan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita, keluarga kita adalah keluarga yang barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.